saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebagai rasa syukur kita atas tahun ajaran baru yang akan kita tempuh, kita sempurnakan dalam Ekaristi Suci, sebuah perayaan yang menjadi pusat, sumber, dan puncak kehidupan iman kita. Mari kita berdiri membuka perayaan suci ini dengan memadakan lagu pembuka. Intensi kita pada pagi hari ini, kedua sekolah kita luar biasa dan juga TK pagi ini. Yang pertama syukur kepada Allah atas berkat penyertaannya tahun ajaran yang lalu, dan mohon berkat Tuhan yang berlimpah untuk tahun ajaran yang baru 2022-2023. Selain itu juga kita juga berdoa mohon keselamatan kekal untuk jiwa para bapak ibu guru dan juga para suster yang sudah meninggal, yang telah mengabdikan dirinya di kedua sekolah ini. Kita persembahkan semuanya dalam Ekaristi kita pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Suster Yudi dan Suster Ipin, para suster, Bapak Ibu guru, para pegawai, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi untuk kita semua. Luar biasa hari ini, hari yang segar meskipun sedikit panas. Kita semua menyadari sebagai orang-orang beriman untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat dan berkat-Nya yang sudah kita terima di tahun ajaran yang silam. Dan sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, kita juga memohon berkat dan rahmat Tuhan juga untuk perjalanan kita di tahun ajaran yang baru. Melalui bacaan hari ini kita akan mendengar luar biasa dua bacaan hari ini ditawarkan kepada kita. Merubah batu, kayu, besi untuk menjadi hal-hal yang bermanfaat itu mudah, tetapi merubah ilalang menjadi gandum itu sulit. Siapa di antara kita yang bisa merubah ilalang menjadi gandum?
Mari kita mengangkat hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan menyanyikan lagu kemuliaan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sabda Allah adalah pedoman hidup kita. Melalui sabdanya, kita mengenal Allah dan kehendaknya. Dalam sabdanya, Yesus berfirman kepada para muridnya, "Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba." Marilah kita membuka hati dan telinga untuk mendengarkan bacaan-bacaan suci ini dengan penuh iman. Bacaan dari kitab Yeremia. Sudahkah menjadi sarang penyamun rumah yang atasnya namaku diserukan?
Tuhan bersabda kepada Yeremia, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana sabda ini dan katakanlah, dengarlah sabda Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui pintu gerbang ini untuk sujud menyembah Tuhan. Beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkah dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama kalian di tempat ini. Jangan percaya kepada perkataan dusta, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Hanya apabila kalian sungguh-sungguh memperbaiki tingkah laku dan perbuatanmu, apabila kalian sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kalian sendiri, tidak menindas orang asing, yatim, dan janda, tidak menumpahkan darah orang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama kalian di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu sejak dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi ternyata kalian percaya kepada kata-kata dusta yang tak memberi faedah. Masakan kalian mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar kurban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat agar dapat melanjutkan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi saraf penyamun rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Aku sendiri, semua aku melihat sendiri semuanya ini. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Refren. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Bahkan burung pipit mendapat tempat dan burung layang-layang mendapat sebuah sarang, tempat mereka menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para peziarah yang mendapat kekuatan daripada-Mu.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus membentangkan satu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih ilalang di antara gandum, lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, banyak juga ilalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu dan berkata kepadanya, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari mana ilalang itu? Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah para hamba, maukah Tuhan supaya kami mencabuti ilalang itu? Tetapi ia menjawab, jangan, sebab mungkin gandumnya ikut tercabut ketika kalian mencabut ilalang. Biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Waktu itu aku akan berkata, kumpulkanlah dahulu ilalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Berpeganglah pada didikan. Ini tema atau judul atau tema umum kita pada pagi hari ini. Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, orang tua, para pegawai, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan pertama tadi dari kitab apa tadi? Kitab Nabi siapa tadi? Yeremia. Dalam bacaan Injil tadi, Injil apa tadi? Injil Matius, jangan lupa ya. Bacaan pertama kita dengar tadi sebenarnya mau menyampaikan kepada kita betapa pentingnya seorang nabi. Dalam konteks kita sebagai guru, kita dipanggil untuk berdiri. Kalau nabi berdiri di depan rumah Tuhan, kita berdiri di depan kelas, di hadapan bapak, di hadapan para murid. Kita sebagai bapak, ibu guru, juga sebagai orang tua juga. Pesan yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Yeremia tadi merupakan sebuah ajakan untuk memperbaiki semua tingkah laku dan perbuatan yang tidak baik. Dan ini sebagai syarat utama supaya mereka memperoleh keselamatan. Kalau tidak memperbaiki sikap dan perbuatan mereka, maka syaratnya Allah tidak akan tinggal di tempat ini. Anak-anak Tuhan, karena masih nakal kan? Oh iya, karena masih nakal ya, sehingga belum layak disebut anak-anak Tuhan. Karena itu lebih lanjut Tuhan menyampaikan bahwa jangan mudah percaya pada dusta. Tipu-tipu tuh. Tadi Bapak Ibu Guru bilang kita libur hari ini, pada anak sekolah hari ini. Dia tidak sampai sekolah bilang teman-teman, pulang. Bapak Ibu Guru libur hari ini. Marah tanpa harus menimbulkan luka batin dalam diri mereka. Yang mungkin kadang curiga, bahkan mungkin menuduh, tanpa harus membuat mereka merasa dihakimi. Seringkali kita, kau pasti yang begini, tanpa harus mengadili dia di depan teman-teman yang lain, bisa berada di kantor, bisa menanyakan secara pribadi. Yang pada akhirnya akan membuat mereka kembali ke rumah sebagai anak-anak yang bebas, karena mereka tahu akan apa yang baik dan benar dari yang salah dan jahat. Mestinya pendidikan itu membebaskan, bukan membuat mereka sebebas-bebasnya. Dalam prinsip inilah kita mampu mengarahkan mereka pada pilihan yang baik, pilihan yang benar, dan juga pilihan yang membebaskan dan menyelamatkan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Yehuda tadi.
Orang Yehuda mesti memilih untuk kembali kepada Tuhan, dan mereka selamat, atau memilih untuk tetap pada sikap dan perilaku mereka yang jahat, dan akhirnya mereka akan binasa. Jika orang Yehuda berpegang pada pendidikan Allah melalui Nabi Yeremia, maka Tuhan akan berkenan tinggal di tengah-tengah mereka, yaitu di bait Allah, yakni hati dan jiwa mereka sendiri. Semoga tempat ini menjadi tempat yang layak bagi anak-anak untuk merasakan bahwa Tuhan ada di tempat ini, melalui suster, bapak, dan ibu guru, pegawai, orang tua, dan semua komponen yang ada di sini. Jika tidak, maka tempat ini hanya akan bertumbuh ilalang perguna ketimbang gandum yang seharusnya bertumbuh dan menghasilkan bulir-bulir berlimpah. Ada yang 100 kali lipat itu tumbuh dan berkembang bersama-sama di tempat ini. Pertanyaan untuk kita para pendiri, mungkinkah kita dapat mengubah ilalang menjadi gandum? Saya tanya pada bapak ibu guru, suster, mungkinkah tidak merubah ilalang menjadi gandum? Orang tua, mungkinkah tidak? Mungkin. Dan kalau kita lihat pengalaman selama ini, maka jawaban mungkin tidak lagi, pasti. Mungkin ke depan mungkin, tapi yang sudah lewat, sudah pasti tidak bisa merubah ilalang menjadi gandum. Siapapun dia yang jago, sulap, dan sihir sekalipun tidak mampu merubah ilalang. Merubah ilalang dari gandum sendiri. Akan tetapi yang bisa kita lakukan, yakin bisa membedakan ilalang dari gandum tanpa harus mencabutnya, membiarkannya bertumbuh bersama-sama, sehingga pada masa panen nanti kita akan mampu melihat yang jelas mana yang ilalang dan mana yang gandum. Karena itu butuh perjuangan, sabar. Coba saya tanya adik-adik, kamu pernah lihat ya padi? Tadi dia hanya pernah lihat. Ya kalau berbulir tuh bentuknya atau dia arahnya kemana? Dia menunduk atau angkat ke atas? Kenapa dia merunduk? Kenapa? Karena ada isi di bulir-bulirnya tuh, ada isi, bukan hampa. Kalau hampa dia begini terus. Lalu kenapa ilalang dia begini terus? Karena dia tidak berisi, hanya bunga-bunga ini. Coba kamu lihat ilalang. Dia hanya bunga saja, indah, tapi dia tidak bertumbuh ke bawah. Jadi itu beda dari ilalang dan gandum. Sedang belajar atau apa lagi? Mengandung teman yang sedang berdoa, beribadah di gereja, apalagi di kelas tuh. Kalau bapak ibu guru mengajar, mungkin tidur, ngantuk. Iya, tidak mau mendengarkan apa yang diajar bapak ibu guru. Banyak sekali. Kita usir teman, kita mengganggu teman, kita nyontek, kita bolos, tidur dan berbohong di kelas dan seterusnya. Hal-hal inilah yang menjadi sikap ilalang yang menghambat pertumbuhan gandum, yang seharusnya tidak dibiarkan bertumbuh dan berkembang. Karena itu kita butuh kesabaran untuk mendidik dan mengarahkan, membimbing anak-anak ilalang kemudian menjadi gandum. Jika dalam konteks pendidikan kita membaca, menerjemahkan secara harfiah apa yang disampaikan Yesus seperti kita dengar dalam Injil tadi, membiarkan ilalang bertumbuh bersama gandum, maka kita hanya akan menghasilkan banyak ilalang masa depan yang akan menghambat perkembangan kehidupan yang baik di tengah masyarakat. Tapi dalam jangka pendek di rumah maupun di sekolah, lanjutan nanti di SMP, SD, SMP maupun juga SMA selanjutnya. Dengan demikian bukan lagi sukacita keselamatan dalam kesuksesan, melainkan kegagalan. Ia membinasakan, ia mendatangkan kesedihan bagi bapak dan ibu guru, bagi suster maupun orang tua yang sudah setia membiayai kita untuk sekolah di tempat ini. Saya mau tanya pada adik-adik, adik-adik sayang tidak pada orang tua? Sayang tidak pada bapak dan ibu guru? Sayang tidak pada para suster? Sayang tidak pada teman-teman? Coba kalau kamu sayang, coba buat bentuk tangan love pada sesama. Silakan.
Ini luar biasa. Berarti kita sungguh-sungguh sayang untuk semua. Kalau tidak sayang orang tua, tidak sayang bapak ibu guru, tidak sayang teman-teman, mau jadi apa kita nanti ya? Kalau kita sayang mereka semua, maka belajarlah yang rajin dan tekun. Sifat-sifat ilalang harus ditinggalkan yang selama ini mungkin sudah melekat dalam diri kita. Salut untuk Bapak Ibu guru, para suster yang telah dan akan dengan sabar mendidik dan mendampingi anak-anak ini dari sifat ilalang kemudian menjadi karakter gantung yang bermanfaat bagi bangsa dan gereja. Bagi gereja A, semoga Allah melimpahkan berkat kepada gereja dan seluruh anggotanya agar saling mendukung dengan semangat pelayanan dan kerjasama yang tulus. Marilah kita mohon. Bagi lembaga pendidikan SDK Baktiar, semoga Allah berkenan memberkati segala upaya dan perjuangan dalam mengembangkan lembaga pendidikan SDK Baktiar supaya senantiasa berkembang dan menghasilkan para pelajar yang berani dan setia mengabdikan diri pada bangsa dan gereja. Dan semoga Allah menganugerahkan berkat, kesehatan, umur yang panjang, kesetiaan, dan kesabaran dalam mendidik anak-anak di lembaga ini agar senantiasa memiliki semangat pengorbanan dalam mengembangkan lembaga pendidikan SDK Baktiar. Marilah kita mohon. Bagi peserta didik, semoga Allah Bapa senantiasa mencurahkan rahmat Roh Kudus ke dalam hati dan jiwa para peserta didik agar mampu melakukan perbuatan yang baik dan menjauhkan diri dari perbuatan yang buruk. Berilah juga semangat belajar dalam diri kami peserta didik dalam menempuh pendidikan agar memperoleh nilai dan prestasi di bidang akademik dan non-akademik untuk membahagiakan orang tua dan lembaga pendidikan sehingga tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, bangsa dan gereja. Marilah kita mohon. Dan siswa-siswi semoga Allah Bapa di surga menerima para penjasa dan siswa-siswi yang telah meninggal di sisi kanannya dan membebaskan mereka yang kini masih berada di api pengucian. Ya Bapa, kami mohon dengan rendah hati, sudilah Engkau mengampuni segala salah dan dosa yang pernah mereka lakukan selama bersiara di dunia. Berilah mereka istirahat yang kekal di surga dan sinarilah mereka setelah dengan cahaya wajah. Dan semoga mereka menjadi berdoa bagi kami yang masih bersiara di bumi. Marilah kita mohon. Bagi anak-anak di seluruh dunia, terutama yang terlantar dan yatim piatu, semoga Allah Bapa memberkati saudara-saudari kita yang terlantar dan yatim piatu dimanapun mereka berada. Allah Bapa berdoa kehidupan, berilah kesehatan, kekuatan, harapan, dan penghiburan bagi sesama saudara kami yang berada di panti asuhan. Kiranya mereka senantiasa memperoleh penghiburan melalui calon tangan kasih yang Engkau pakai untuk menghibur. Marilah kita mohon. Biarlah orang yang kami sampaikan kepadamu Bapa, sudilah Engkau mendengar dan mengabulkannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari yang terkasih, kini kita memasuki liturgi Ekaristi. Kita diajak untuk mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan yang telah menyelenggarakan dan menyertai perjalanan lembaga SDK Baktiasa
dan TK Pantirini hingga pada tahun ajaran baru ini, seraya mohon penyertaan-Mu untuk hari-hari selanjutnya. Kini kita diajak pula untuk mempersatukan niat, harapan, dan karya iman serta cinta kasih kita dengan korban Yesus Kristus. Kita hantar bahan persembahan dengan iringan lagu. Jangan
Bagi anak-anak TK dan kelas 1-2 kita berbaris di depan. Romo berkat mewakili semua kakak adik-adik kelas 4, 3, 4 dan 5 tetap di tempat. 3, 4 dan 5 tetap di tempat. Hanya TK kelas 1 dan kelas 2 hanya mewakili. Perwakilan saja. Adik-adik yang merasa kelas 1, 2 dan TK kita berbaris di depan. Ya. Berbaris dengan sopan untuk diberkati. Baris dengan diame anak-anak Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Kita baris dengan tenang dan sopan. Kelas 3, 4, 5 kita di tempat. Kelas 3, 4, 5 kita di tempat. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, bersyukur dan terima kasih karena Engkau berikan kami anak-anak yang ceria, anak-anak yang penuh dengan sukacita ini. Di hadapanku telah berdiri anak-anakku sendiri yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka akan membangun kehidupan masa depan mereka dalam dunia pendidikan di SD dan juga di anak-anak materi di sini. Surahkan rahmat dan berkat untuk mereka semua, bila mereka sehatkan rohani dan jasmani. Semoga dalam hidup mereka senantiasa menjadi pujian bagi nama-Mu, dengan senantiasa berpegang teguh pada firman dan didikanmu sendiri, dan juga didikan orang tua, bapak, ibu guru, serta suster sekalian di buah lembaga ini. Tunjukkan kemurahan kasih sayang ya Allah, berkatilah mereka yang pada kesempatan yang belum sempat menerima tubuh kudus Yesus Putramu dalam hati mereka, tapi mereka yakin dan percaya Engkau senantiasa menyertai mereka dalam hidup mereka. Berkatilah mereka ya Allah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Bisa kembali ke tempat dengan tenang, jangan lari. Dengan tenang jalan saja, jangan lari. Sopan, tenang, kembali ke tempat. Tolong jangan lari. Nanti jantung buka. Kembali ke tempat. Puji dan syukur mengharumkan pesona, berpawai riang menghiaskan Tuhan. Dalam bahana imanku yang ikhlas, puji syukur sepanjang masa. Kisah hidupku bersama dengan Yesus sering ternoda oleh sesat hatiku, namun cintanya yang maha kuasa tetap membimbing perjuanganku. Puji dan syukur mengharumkan pesona, berbawa riang menghiaskan Tuhan. Dalam bahana imanku yang ikhlas, puji syukur sepanjang masa. Selamat pagi semua. Bisa dibantu ya. Ya. Takut ini diam.
yang kami kasihi dan kami hormati, Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan dari TK Pandrini dan SDK Bakti Arsa, Bapak Ibu orang tua siswa dari TK Pandrini juga SDK Bakti Arsa yang sempat hadir, dan para peserta didik dari TK Pandrini dan SDK Bakti Arsa yang saya cintai. Tepuk tangan semua. Luar biasa. Pertama-tama kita paparkan, ucapkan puji syukur pada Tuhan yang sudah menyatukan kita di tempat ini untuk memulai tahun ajaran baru 2022-2023 dengan perayaan Ekaristi. Terima kasih Romo sudah memimpin perayaan besar untuk meminta berkat, memohon berkat dari Bapa Allah untuk pendidikan di sekolah kami TK Pandrini dan SDK Bakti Arsa. Terima kasih banyak Romo sudah meluangkan waktu untuk boleh memimpin perayaan Ekaristi. Saya tahu bahwa ini mungkin pertama kali, Romonya betul. Pertama kali, ya Romo ini pernah di paroki Thomas Horus ya, iya. Dan Romo bilang baru pertama kali memimpin perayaan Ekaristi di tempat ini. Tepuk tangan untuk Pak Romo dulu. Kalau buat bisa dengan anak-anak, Romo seperti ini juga aman saja ya. Kita menyesuaikan dengan tempat dengan situasi dan keadaan. Tapi saya senang bahwa semua acara hari ini bisa dari awal sampai akhir berjalan dengan baik, luar biasa. Romo tadi sudah banyak beri pesan untuk kita, untuk anak-anak semua, dan untuk bapak ibu semua juga, untuk orang tua. Saya tidak mau ngomong banyak karena tadi sudah dibawakan oleh Romo tadi dalam khotbah yang sungguh luar biasa. Harapannya kita membuka tahun ajaran ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Semoga semua berjalan dengan baik. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua. Saya selalu menyatakan bahwa waktu pertemuan orang tua, saya sudah menyampaikan terima kasih khusus, dan saat ini juga saya menyampaikan terima kasih khusus juga bahwa Bapak Mama sudah mempercayakan anak-anak, menitipkan anak-anak di dua lembaga besar ini, TK Pandrini dan SDK Bakti Arsa. Tepuk tangan Bapak Mama, karena Bapak Mama, ya, lembaga ini tetap berjalan, ya. Semoga benih-benih gandum yang Tuhan Allah sudah kabulkan kepada kita, harapannya kami Bapak Ibu semua juga orang tua bisa mengabarkan benih ini dan bisa membawa, kita bisa memetik hasil yang baik nanti dalam perjalanan pendidikan selama 1 tahun dan tahun-tahun ke depannya. Romo untuk SDK Bakti Arsa tahun depan sudah menginjak 50 tahun pesta emas SDK Bakti Arsa yang kita harus rayakan itu, karena memang sudah banyak berjasa untuk Kabupaten Sika umumnya, karena ini lembaga yang paling pertama di Kabupaten Sika. Baik, tadi Romo katakan, ya, apakah mungkin ilalang bisa menjadi abang kandung? Apakah mungkin? Sangat pasti, bukan mungkin lagi tapi pasti, karena memang
di dalam itu tumbuh bersama gandum ya. Kalau mau dilihat dalam diri anak-anak ini, tetapi Tuhan Allah itu sudah ciptakan yang baik adanya. Betul tidak? Betul. Semua Bapak Allah itu sudah ciptakan kita baik adanya. Tinggal kita yang menyempurnakannya dalam perjalanan kita ke depan melalui pendidikan di TK dan SD. Ini pendidikan dasar. Dan tentunya memang ini hasilnya juga paling tidak dalam perjalanan selama ini juga hasilnya bisa kita lihat sekarang ini, Romo. Dengan masuk tahun ajaran baru ini, meningkatnya anak-anak di lembaga TK dan juga pagar ini. Saya tahu bahwa TK juga meningkat sekali yang selama ini hampir habis, hampir redup, tapi sekarang sudah hidup kembali dan kiranya tetap ke depan. Dan juga SDK Baktiasa, TK nanti para menteri akan sampaikan, dan SD untuk SD tahun ini melebihi target. Ya, kuotanya hanya untuk berapa anak, 90 anak karena 3 kelas, tidak cukup, tetapi tahun ini luar biasa 116 anak yang mendaftarkan diri di SDK Baktiasa. Terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga kita semua bisa berjalan dalam hari-hari ke depan melalui pendidikan SDK Baktiasa dan juga TK ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kebersamaan kita dari pagi sampai siang nanti. Romo, kalau memungkinkan bisa sampai siang, hanya memang kami hari ini langsung rayakan pestanya di dalam kelas masing-masing. Ya, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekarang saya pindahkan ke Kepala TK Pandemi. Baik, pertama saya atas nama para guru, pegawai, orang tua, dan anak-anak TK Pandemi mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama kepada Romo Lorenz yang sudah memberikan doa yang berkat untuk kami, bersyukur untuk perjalanan TK Pandemi selama 1 tahun yang silam, dan juga mohon berkat untuk tahun ajaran yang baru. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Suster Yuli beserta para guru dan pegawai di SDK Baktiasa yang telah memberikan kami kesempatan untuk bergabung bersama-sama di SDK Baktiasa. Memang selama 2 tahun saya masuk di TK Panterini, baru tahun ini kita perayaan Ekaristi bersama, bersyukur bersama. Untuk jumlah peserta didik TK Panterini yang masuk di tahun ajaran 2022-2023 berjumlah 58 dengan anak-anak yang baru sehingga seluruhnya berjumlah 87. Jadi untuk sementara itu saja dari saya. Juga minta maaf Romo dan para suster dan juga kakak SDK Baktiasa yang mungkin anak-anak kami memang begini, kami anak-anak TK memang begini. Jadi bilang untuk duduk tenang tidak mungkin. Yang penting mereka hadir itu sudah membahagiakan dan menggembirakan bagi kami. Itu saja. Terima kasih dan selamat siang. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada Romo Lorenz yang telah memimpin perayaan Ekaristi Kudus. Terima kasih kepada suster berdua telah memberikan sepatah kata dua ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Dan kami berterima kasih khusus kepada anggota KOR kelas 6A, B, dan C. Kita tepuk tangan dulu untuk anak-anak kita. Luar biasa suaranya, merdu. Ya. Anak-anak ini selalu tampil untuk selalu siap sedia setiap saat, kapanpun diminta. Sekali lagi terima kasih banyak kepada orang tua murid yang sempat hadir, yang selalu mendukung kami dalam segala macam cara, dan terlebih sudah
mempercayakan anak-anak untuk kami didik, kami bina, dan kami asah di Lembaga Pendidikan TK Pantirini dan SDK Baktiarsa. Kami mohon maaf, sepertinya tadi seperti sudah Sister Elin bilang, anak-anak ribut. Romo itulah, Romo pasti sangat mengerti juga, karena inilah anak-anak, kita jaga satu di sana bunyi, ribut, atau omong, jadi seperti itu. Kita tidak bisa mendiamkan semua, tapi sungguh luar biasa. Sepanjang perayaan Ekaristi tadi saya melihat luar biasa hikmat. Semakin kita lama, mereka akan semakin omong, tapi mereka juga tahan diri untuk tidak terlalu ribut amat. Itu saja, terima kasih banyak. Sekali lagi permohonan maaf sekali lagi, dan mari kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan berkat penutup. Baik, terima kasih untuk sambutan, dan juga saya juga berucapkan terima kasih juga untuk Sister berdua, Sister Yuli, ini teman keras saya di Gandara dulu, kuliah. Saya bersyukur dia bisa mengundang saya bisa di sini. Baik, untuk pertama kali saya berada di tempat masuk di dalam kompleks ini. Selama saya di Thomas Morus belum pernah saya masuk sini. Yang lebih sering sebelah atas SMA. Tapi di sini hanya bertemu di kapela saat mengaku atau di gereja saat bisa. Tapi untuk masuk ke dalam baru hari ini. Itu saya puji Tuhan. Terima kasih Sister Yuli dan Sister Yuli dan semua yang lain. Ibu Glory yang sudah menghubungi saya untuk misalnya. Baik, kita akhiri semuanya untuk mohon berkat Tuhan untuk perjalanan hidup kita di tahun ajaran yang baru. Tuhan bersamamu. Semoga Allah melimpahi saudara-saudari dan dengan kemuliaannya mengajar saudara-saudara dengan sabda kebenaran dan Injil keselamatan. Dan semoga saudara-saudari keluarga besar SDK Baktiarsa dan TK Pantirini, mereka yang kita kenang dalam perayaan ini, dan semua orang yang kita janjikan doa, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan di perayaan Ekaristi kita pada hari ini sudah selesai. Pulanglah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. TK dan anak kelas 2A dan C kita sedang berada di dalam tenda ini, sedangkan untuk kelas 3, 4, 5, 6 dari kelas 1 kita sedang membuat doa, karena sambil penutup kita ke kelas kita masing-masing. Sekarang masih di sini, tetap dulu di sini. Mari kita pulang dan damai Tuhan, wartakan kasih-Nya kepada sesama. Mari kita pulang dan damai Tuhan, wartakan kasih-Nya kepada sesama. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut. Yang luar biasa anak Tuhan, anak Bapak Mama, anak Bapak Ibu Guru. Kita semua sudah mengikuti perayaan Ekaristi dengan tenang, dengan hikmat. Sekarang kita akan melanjutkan kegiatan kita bersukaria. Kenapa? Hari ini adalah Hari Anak Nasional. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak semuanya. Ya, anak-anak harus bersukaria karena ini harimu. Hari Anak Nasional. Anak-anak TK dan SDK kelas 2 kita di dalam tenda karena kita belum tidak punya kelas.
Sedangkan kelas 1, 3, 4, 5, dan 6 kita kembali ke kelas kita masing-masing. Mari kita bersukaria, kita merayakan Hari Anak Nasional ini dalam kelas kita masing-masing. Bagi anak-anak yang mau menyumbangkan lagu atau membawakan persembahan atau apa-apa istilahnya acara, kita boleh mendaftar ke Teacher Yanti untuk kita bergembira ria bersama. Selamat merayakan pesta Hari Anak Nasional kepada anak-anak semua. Semoga kalian bahagia dan sukses selalu ke depannya. Tuhan memberkati. Dadah.